Adit dari L1 Studios. Semua yang berbau tentang L1 Studios biasanya saya sendiri. Plat nomor Surabaya itu L. Nah, one itu berarti satu gitu. Jadi maunya sih studio ini tuh bisa bikin semua genre, semua musisi itu bersatu di sini. Jadi beberapa lalu, mungkin tepatnya pada bulan September November kelihatannya, itu L1 Studios kedatangan band dari Surabaya, band bergenre reggae dub gitu. Nama bandnya Indonesian Rise. Di band itu mereka merencanakan untuk menggarap sebuah album yang namanya sekarang sudah rilis pada bulan Mei kemarin, itu nama fixnya Prolog. Untuk kasusnya Indonesian Rise ini, mereka datang ke L1, dia sudah siapin materi drumsnya sama keyboardnya, itu sudah mereka bawa. Jadi istilahnya ketika mereka datang ke studio tinggal diimport. Nah, drum-drum itu tinggal kita import. Jadi di L1 cuman kita kasih steroid sedikit, jadi biar lebih berpower, lebih berotot sedikit drumnya. Nah, setelah file itu tadi semua sudah keimport di studio, barulah itu kita mulai ke proses-proses berikutnya. Jadi ke gitar, vokal, brass section kayak gitu. Senengnya tuh yes belajar lagi gitu. Oh, ternyata rig itu dibuat kayak gini. Oh, ada namanya di dub lah, terus dikasih delay kayak gitu. Jadi seneng aja untuk ngerjainnya. Jadi itu kayak hal baru gitu buat L1, terutama di genrenya Indonesian Rise ini. Jadi kita lebih banyak nge-explore yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Untuk proses rekamannya ini ada namanya teknik reamping, yang mana kayak player di band itu dia terutama ini kayak snare drumnya, terus simbal-simbalnya, atau bahkan beberapa kata-kata di vokal tuh kita masukin ke dalam efek-efek gitar. Jadi di proses reamping itu setelah kita dapetin semua tracknya, kayak misalkan contohnya snare-nya, nah ada beberapa di track di album itu ada suara snare yang tiba-tiba ada suara flangernya, ada suara delaynya. Nah, itu dihasilkan semua dari stombok dari gitarisnya. Jadi istilahnya pada saat rekaman tuh kita nge-mix bareng lagu itu. Jadi pada saat tertentu player tuh mencet stomboknya gitu pas part-part tertentu kayak hooknya atau kayak bagian-bagian jeda itu mereka isi delay yang istilahnya gimana, yang dapet yang biasanya kayak pak. Nah, kayak gitu. Kalau untuk soundnya sendiri sih ada di beberapa lagu itu yang kicknya itu istilahnya kayak suara bass drumnya itu kita nggak bisa hasilin suara seperti itu kalau misalkan suara kick itu nggak kita layer sama kayak 808-nya hip hop atau kayak gimana. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan lagunya. Ada mungkin ada 1-2 lagu yang drumnya itu saya layer, kita pilih sampelnya. Jadi suara kick drum itu kita layer dengan sampel hip hop. Jadi ada kayak efek bass yang gitu di belakangnya. Saya di sini sebagai mixing engineer-nya sama recording engineer-nya kayak tertantangnya di situ, gimana caranya yang dimaksud mereka itu bisa teraplikasikan di lagunya mereka. Ada namanya brass section tuh yang kayak ada trompet, trombone dan lain-lainnya. Di kehidupan nyatanya tuh suara brass tuh lebih terang, tapi ketika brass itu kena mikrofon itu lebih terang lagi. Jadi ketika waktu proses mixing kita harus itu kayak dikurangin treble-nya. Jadi gimana caranya dengan alat yang kita punya itu kita maksimalin, kita bikin sedemikian rupa seperti brass yang kebanyakan yang dari referensi mereka sih. Jadi ya untuk gitar sih enggak ruwet sih, karena sudah tahu apa yang mau dia kejar suaranya, jadi lebih cepat proses untuk gitarnya. Vokal itu where the money is. Wah, untuk vokal sendiri ini istimewa sih sebenarnya. Kayak recording itu sudah bagian dari hidupnya. Jadi kayak di otak itu sudah ada Pro Tools-nya gitu loh. Jadi vokal sudah tahu apa yang mau dia kejar, suara-suaranya, layer-layernya. Jadi selaku recording engineer-nya sendiri sih merasa sangat terbantu gitu loh. Ya, sebagai engineer saya sendiri pribadi itu harus bisa mengeluarkan apa yang ada di otaknya musisinya. Jadi misalkan
musisi pengen suara kayak gini gini. Nah itu tantangan terbesar jadi engineer di situ. Kita harus bisa explore ya apa cara itu, pada akhirnya ketemu apa yang mau dimauin musisi. Maksud klien itu harus bisa terrealisasikan di dunia suara.